Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam podcast After Sahur, podcast malnutrisi edisi khusus Ramadan 1441 Hijriah. Dan kembali kita bicarakan bagaimana cara kita mengoptimalkan sisa-sisa Ramadan ini sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Sisa-sisa Ramadan, ya. Jadi itu suatu ungkapan yang tepat sekali karena kita sudah masuk ke hari ke-26 dan tidak banyak waktu tersisa buat kita. Karena bulan Ramadan itu panjangnya hanya 29 atau 30 hari. Gak akan lebih dari itu. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya gimana caranya kita mempertahankan kondisi kita di bulan Ramadan ini sampai ke bulan Syawal dan seterusnya, ya. Jadi mereka membayangkan bahwa ibadah kita ini yang sudah yang sudah bagus di bulan Ramadan, ya, paling enggak lebih bagus daripada bulan-bulan biasanya, ya. Mereka ingin mempertahankan itu semua sampai ke bulan-bulan berikutnya. Tapi saya pribadi berpendapat bahwa cara berpikir seperti itu justru tidak menguntungkan, ya. Kenapa nggak menguntungkan? Karena kita mungkin akan kelelahan kalau membayangkan bahwa 11 bulan ke depan kita akan beribadah seperti ini juga. Dan kalau kita lihat dalam dalam sirah nabawiyah, kita lihat dalam sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, kita memang menemukan bahwa Ramadan itu memang bulan spesial, bulan istimewa. Si istimewa itu artinya apa? Artinya memang beda dengan yang lain, ya. Jadi intensitas ibadah kita di bulan Ramadan itu memang lain dengan bulan-bulan yang lain. Nah, Rasulullah SAW sendiri kan dikenal kalau masuk bulan Rajab ibadahnya makin kencang, masuk Sya'ban makin kencang lagi, Ramadan tambah kencang lagi, gitu, ya. Dan itu memang benar. Tapi kan setelah Syawal memang kita mau nggak mau pasti mengendurkan, ya. Apa indikasinya pasti kendur? Ya minimal kita bulan Ramadan nggak itikaf lagi. Di luar bulan Ramadan itu kita nggak itikaf lagi, kan. Begitu masuk 1 Syawal kita stop itikaf, ya. Kita tidak melakukan itikaf seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kita pulang ke rumah seperti biasa, kita bekerja mencari nafkah seperti biasa, ya. Dan itu sekali lagi artinya adalah bulan Ramadan itu memang spesial, ya, memang harus dispesialkan, ya. Kita pasti setuju, ya, bahwa kita pengen bulan Ramadan ini berbekas pada diri kita. Artinya jangan sampai lah, ya, tadi kan udah dibilang bahwa sebelum begitu kita memasuki Rajab ibadahnya tambah kencang, Sya'ban tambah kencang, Ramadan tambah kencang, 10 hari terakhir tambah kencang, maka bulan Syawal kita kendurkan lagi sedikit, ya. Tapi kendurnya itu nggak, kita pengen jangan sampai jatuh di bawah, ya, sebelum Rajab tadi, gitu, ya. Pasti kita pengen begitu, ya. Pasti kita pengen ada peningkatan lah dari sebelum Rajab, ya. Jangan sampai jatuh betul, ya. Tapi sekali lagi adalah tidak realistis kalau kita mengharapkan 11 bulan ke depan adalah sama seperti bulan Ramadan, ya. Ada peningkatan, ya, pasti ada, ya. Tapi sudah pasti Ramadan itu adalah yang paling spesial, ya. Di sana kita mencurahkan kekuatan, segala stamina kita, segala kekuatan kita. Dan bulan Syawal kita kembali pada pola hidup yang biasanya, ya, tidak seintens di bulan Ramadan, ya. Mungkin kalau di bulan-bulan kalau di bulan-bulan biasa misalnya, gitu, ya, kita sholat malam, kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang tidak. Tapi di bulan Ramadan kita betul-betul memaksakan supaya setiap hari kita bisa qiyamul Ramadan, tarawih, gitu, ya. Jadi ini kan intensitasnya berbeda dengan di bulan-bulan lain. Jadi memang tidak sama, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kalau menurut saya tidak menguntungkan kalau kita membayangkan 11 bulan sesudah Ramadan ini kita akan persis seperti Ramadan sekarang, ya. Karena itu malah membuat jiwa kita jadi capek, jadi lelah. Membayangkan aja lelah, ya. Jadi itu sangat tidak menguntungkan menurut saya, ya. Yang ada kita malah kecapean sebelum kita berjuang, ya. Nah, yang lebih menguntungkan buat saya adalah perspektif lain, ya. Bagaimana kita memandang
ya, sebagaimana yang saya tulis dalam buku saya Wujudkan Ramadan Terbaikmu di tahun 2016. Ya, Ramadan ini perlu kita anggap sebagai playoff, ya, sebagai babak playoff. Kalau di dalam kompetisi sepak bola atau basket gitu ya, begitu masuk babak penyisihan atau babak playoff gitu ya, maka semua strategi dikeluarkan, semua stamina dihabiskan, ya. Kalau di musim reguler mungkin ada orang yang baru sembuh dari cedera, ya, maka dia main pelan-pelan, ya, yang biasanya main kalau di basket gitu ya, yang biasanya orang pemain andalan mainnya 40 menit gitu ya, kalau baru cedera di musim reguler ya dia main 20 menit dulu, ya, sampai betul-betul sembuh. Tapi di playoff ya dia harus all out. Ya, kenapa? Karena dia pemain andalan, ya. Nah, itulah playoff. Di playoff itu semua strategi handal harus dikeluarkan, semua stamina harus diperas, semua pemain terbaik harus dikeluarkan, semua aset terbaik harus digunakan, ya. Itulah playoff. Dan feature penting dari playoff adalah dia nggak lama. Dia nggak terus menerus, dia nggak sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun itu namanya reguler, musim reguler. Tapi kalau namanya playoff dia terbatas, nggak lama, sebentar aja. Nah, itu Ramadan. Itulah Ramadan. Ramadan ini adalah babak playoff yang ya hanya 1 bulan, tidak lebih dari itu, ya. Tapi selama 1 bulan ini kita diminta untuk menghabiskan semua stamina kita, ya. Nah, justru dengan memahami bahwa Ramadan ini terbatas, gak akan selamanya, justru dengan cara itu kita bisa memperoleh stamina untuk berjuang, ya. Jadi teman-teman kalau yang hari ini sudah merasa capek dan merasa lelah, ngejar-ngejar target tilawah, ngejar-ngejar target ibadah ini dan itu gitu ya, rasanya udah capek, ya, maka ingatlah bahwa Ramadan ini sebentar lagi, gak akan selamanya, gak akan sampai 11 bulan ke depan, cukup sampai tanggal 29 atau tanggal 30, gak bakal lebih dari itu. Dan sekarang udah tanggal 26, ya. Jadi tinggal 27, 28, 29. Atau kalau ternyata dibulatkan jadi 30, ya tambah sehari lagi, 3-4 hari lagi, ya. Nah, dengan kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa tinggal 3-4 hari lagi, ya, maka bagi yang rasanya udah lelah, mungkin punya kekuatan baru lagi, ya. Kita bisa menyadari bahwa ya kita udah kurang tidur sekarang nih barangkali ya, karena kita mau perbanyak ibadah malam, memperbanyak itikaf dan sebagainya gitu ya. Tapi walaupun sudah lelah, walaupun rasanya tidur sudah kurang sekali, tapi apa salahnya ditambah 3-4 hari lagi? Sebentar lagi kok, sebentar lagi. Begitu masuk azan maghrib 1 Syawal, ini semua sudah berakhir, ya. Jadi perjuangan kita nih nggak akan selamanya. Ya, setelah ini kita akan istirahat sedikit, akan mengendurkan sedikit, kita nggak akan seintens ini, ya. Itulah cara perspektif yang benar menurut saya, ya. Dan memang Ramadan itu tidak selamanya. Faktanya Ramadan itu adalah bulan spesial, ya. Kalau namanya spesial berarti lain dari yang lain. Kalau sama maka tidak spesial, ya. Memang di bulan Ramadan lah kita meningkatkan intensitas ibadah kita seintens-intensnya. Dan memang hanya di bulan Ramadan, ya. Nanti setelah ini nggak akan seintens ini pula, ya. Oleh karena itu teman-teman, ya ingat-ingatlah, hitunglah hari ini, ya, hari-hari kita di terakhir di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Kalau merasa lelah, paksakan lagi. Kalau merasa sudah capek, paksakan lagi. Rasanya udah gak kuat, ya katakan lagi pada diri sendiri, tinggal 3-4 hari lagi, tinggal 3-4 hari lagi, gak sampai sepekan, gak akan sampai sebulan, gak akan sampai 11 bulan ke depan, tinggal 3-4 hari lagi, maksimal sekali 4 hari, ya, gak akan lebih dari itu, gak akan sampai 5 hari insya Allah, gak akan sampai 6 hari, 7 hari, enggak, ya. 3-4 hari lagi kita bisa istirahat, ya, kita bisa kendurkan lagi, kita bisa bayar tidur kita yang rasanya kurang, ya, kita bisa penuhi lagi kebutuhan badan kita, ya. Tapi ini adalah musim playoff. Di musim ini kita nggak boleh mengeluh,
Di musim playoff kita harus keluarkan semua aset kita, semua kelebihan kita, semua kemampuan kita, semua aset kita harus kita eksploitasi. Ya, maka keluarkanlah semua amunisi kita di hari-hari terakhir ini. Ya, keluarkanlah semua senjata yang kita punya, dan marilah kita cetak Ramadan terbaik kita. Insya Allah masih ada waktu. Ya, perlombaan belum berakhir sebelum kita sampai ke garis finish. Garis finishnya 3-4 hari lagi. Sampai jumpa pada edisi episode berikutnya dari After Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.